Rapat masih berlanjut. Di dalam rapat itu, pasukan kekaisaran hanya bisa diam karena mereka baru tahu jika Rimuru bekerja sama dengan Gadra dan Yuki. Mereka juga baru sadar jika dari awal perang, Tempest sudah memprediksi jika mereka bisa menang karena mereka udah tahu kekuatan perang musuh. Rapat masih berjalan. Di situ, Rimuru mengungkapkan kekagumannya kepada Bonnie dan Jiu karena mereka berdua bisa menyembunyikan kekuatan tanpa ketahuan. Zoe dan Benimaru meminta maaf karena nggak becus dan teliti dengan orang lain. Di situ, Bonnie berkata jika dia diperintah Damrada untuk melindungi Masayuki tanpa tahu alasannya. Dan yang lebih membingungkan lagi, mereka berdua nggak tahu satu sama lain jika mereka berada dalam pihak yang sama dan punya jabatan yang sama-sama satu digit di kekaisaran. Mereka sama-sama tahu saat mereka mendapatkan misi untuk membunuh Rimuru. Rimuru sangat kagum dengan mereka berdua, sampai-sampai penyamaran mereka nggak tahu satu sama lain. Sedangkan Gadra sendiri curiga sama Damrada. Gadra menduga jika Damrada adalah orang nomor 2 dari penjaga Kaisar Rudra dan orang nomor 1 adalah Kondo Tatsuya. Di situ, Jiu dan Bonnie berkata jika yang menyuruh membunuh Rimuru adalah Kondo Tatsuya dan Damrada cuma memerintahkan Jiu dan Bonnie melindungi Masayuki. Dari perbincangan ini, kita tahu hanya beberapa orang saja yang tahu wajah Rudra, dan Gadra adalah salah satunya. Bonnie berkata, cuma 6 orang peringkat atas yang diizinkan melihat wajah Rudra, dan Gadra adalah pengecualian. Damrada dan Kondo Tatsuya termasuk 6 orang itu, dan sebutan untuk 4 orang teratas adalah Four Horsemen. Rimuru tiba-tiba mengingat ucapan Gadra yang berkata, jika Rudra mirip dengan Masayuki. Di situ, Rimuru mencoba memecahkan misteri dari melindungi Masayuki. Selama perbincangan, Rimuru menangkap informasi jika Kondo Tatsuya nggak tahu apa-apa tentang Masayuki. Maka dari itu, perintah Kondo dan Damrada berbeda. Diskusi masih berlanjut. Di dalam diskusi, mereka membeberkan informasi jika penjaga Rudra yang peringkatnya 1 digit, maka akan diberi skill ultimate. Di situ, Diablo juga pamer dengan berkata, Pola pikirmu kuno, Testarossa. Tapi kau tahu, aku sudah mempunyai skill ultimate sendiri, weh. Testarossa sontak berkata, kau bohong kan? Kau tak akan bisa lari dariku, Diablo. Seketika, ruang rapat pun jadi semakin berisik akibat kecemburuan Testarossa dengan kemampuan Diablo. Tapi di situ, Rimuru menenangkan suasana lagi. Rapat pun berlanjut. Kini perbincangan mengarah ke topik skill ultimate, di mana jika tujuan Rudra berperang adalah untuk menyeleksi para pasukannya, dan saat ada yang selamat, maka orang itu akan dapat membangkitkan skill ultimate dalam dirinya. Dengan begitu, semakin banyak pasukan yang punya skill ultimate, maka pasukan yang dimiliki Rudra tentunya akan semakin banyak yang kuat dan berkualitas. Topik beralih lagi, dan kini membahas Felgreen. Felgreen adalah kakaknya Veldora, yang berarti dia adalah True Dragon. Testarossa berkata jika kemampuannya belum bisa mengalahkan Felgreen. Testarossa beranggapan jika True Dragon bukan ancaman bagi seorang Gi. Bisa disimpulkan seberapa besar tuh kekuatan Gi. Di Kekaisaran Timur, Felgreen sangat dipuja, bahkan sampai disimpulkan dengan kemakmuran. Dan dari kata-katanya, sosok Marshall adalah orang yang dekat dengan Rudra. Jadi bisa disimpulkan jika Marshall di sini adalah Felgreen. Rimuru berpikir keras. Jika pihak lawan ada kakaknya Veldora, Rimuru nggak mau menurunkan Veldora ke medan tempur karena Rimuru nggak mau melihat perkelahian antara saudara. Rimuru tiba-tiba punya ide untuk memberitahu sosok Felgreen kepada Yuki. Diablo pun berkata, sepertinya ini ada hubungannya dengan Gi juga. Jadi saya memanggilnya. Dia akan segera ke sini. Jadi mari kita bertanya sama-sama saat dia tiba. Sontak semua orang kaget dan berkata, seketika rapat bubar dan Rimuru bersiap untuk menyambut seorang Gi Crimson. Gi pun datang dengan wajah ditekuk dan berkata kepada Diablo, "Yo, aku datang." Gi duduk dengan kasar di kursinya. Untuk tidak memperburuk suasana hati Gi, Rimuru mengajaknya di ruang VIP. Gi di Tempest nggak sendirian, dia membawa 3 wanita, yaitu Mizari, Ren, dan Velzard. Di sana Gi memperkenalkan Velzard pada Rimuru. Velzard adalah kakaknya Veldora. Meskipun Velzard hanya tersenyum, tapi entah kenapa Rimuru sampai mengeluarkan keringat dingin saat menatapnya. Rimuru berkata, "Namaku Rimuru dan aku seorang master. Untuk saat ini akulah partner dari adikmu." Diskusi dimulai. Rimuru jelasin kepada Gi jika perang saat ini kemenangan masih ada di tangan Tempest, dan kini Tempest sudah tahu jika Rudra memiliki Felgreen di sisinya. Mendengar penjelasan Rimuru, Gi hanya tersenyum dan berkata jika dirinya dan Rudra akan selalu bersaing. Tapi dalam perlombaan antara dua pria ini, yaitu Gi dan Rudra, nggak akan bertarung, melainkan mereka akan mengumpulkan pion-pionnya untuk mengadu pion siapa yang lebih kuat. Saat Rimuru berpikir keras tentang ucapan Gi, Benimaru yang ada di samping Rimuru bertanya,
Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Apa syarat kemenangan untuk permainan ini? Apakah perlu mengalahkan Kaisar Rudra? Atau ini hanya menghancurkan semua pion? Gi tersenyum sambil mendekati Rimuru. Gi berkata, Rimuru-kun, dengarkan ucapanku. Aku ingin kau menghentikan bajingan itu, Rudra. Aku tidak perlu mengalahkan Rudra. Cukup pasukannya saja. Biar nanti aku yang menang. Wahaha. Di saat itu, Gi sudah ada di belakang Rimuru sambil memeluk Rimuru dan membisikkan. Kau akan melakukannya, bukan? Rimuru tidak bisa mengatakan tidak karena terlalu merinding tubuhnya, ada Gi di belakangnya. Lantas Rimuru bertanya, apa yang aku dapatkan dengan menerima penawaran ini? Gi sontak menjawab, Kau telah mengubah keseimbangan dunia yang dulu pernah kuciptakan. Sekarang bertanggung jawablah. Karena Rimuru nggak mau urusan ini panjang, akhirnya Rimuru menerima tawaran Gi tanpa mendapatkan imbalan. Dan Gi pun duduk kembali di tempatnya lagi. Nggak lama Suna masuk ke dalam ruang VIP itu dan dia menghidangkan makanan. Suasana tegang dalam ruangan kini pecah. Velzerat dan Gi sangat menikmati hidangan yang telah disediakan, bahkan sampai memujinya. Gi menghirup dan menyeruput teh hitam dengan sangat elegan. Dan di situ dia berkata kepada Rimuru, jika game ini hanyalah ego Gi saja, jadi Rimuru nggak ada sangkut pautnya. Dan lucunya dalam perang atau game ini, Gi dan Rudra nggak boleh turun ke medan tempur, yang bertarung cuma boleh pion saja. Dan di sini Gi menganggap jika Rimuru adalah pion terkuatnya untuk mengalahkan pionnya Rudra. Di situ Rimuru tanya kepada Gi, siapa nama bawahan Rudra yang memiliki kekuatan tempur yang patut diwaspadai. Sontak Gi berkata, jika dia nggak peduli sama pion, karena baginya dialah yang terkuat. Rimuru juga berkata kepada Gi jika dia akan menemui Yuki untuk membahas hal ini bersama tangan kanannya, yaitu Benimaru. Sontak Gi terkejut karena bukan Diablo yang menjadi tangan kanan Rimuru. Rimuru di situ berkata jika Diablo itu aneh, nggak jelas, cuma kekuatannya saja yang overpower. Gi tidak menyangkal dan setuju dengan pendapat Rimuru. Rimuru juga ingin bertanya sama Gi tentang skill ultimate yang dapat diberikan kepada orang. Gi tersenyum dan berkata jika hal itu emang bisa dilakukan, tapi skill ultimate yang diberikan tidak akan sekuat pemilik aslinya. Dan tentunya ada syaratnya, yaitu untuk orang yang menerima skill ultimate dari orang lain, tubuhnya harus kuat dan telah bangkit. Dari sini Rimuru paham alasan kenapa Rudra ingin pasukannya berperang, ya tujuannya biar pasukannya bangkit dan nantinya bisa diberi skill ultimate. Sambil menjawab pertanyaan Rimuru, mulut Gi tidak berhenti memakan kue buatan Suna. Dan Gi meminta Suna mengajari Mizari dan Ren untuk membuat kue seenak itu. Saat ingin pulang, Gi berkata kepada Rimuru, Mengapa kau mengevolusi Diablo? Bukan hanya Diablo kan? Mengapa ada begitu banyak orang di sini yang terbangun sebagai True Demon Lord? Rimuru bingung harus menjawab apa, dan Rimuru meminta bantuan Raphael Sensei untuk menjawab pertanyaan Gi. Dari Raphael, Rimuru pun mengatakan kepada Gi jika ini semua berkat eksperimen Rimuru dengan menggunakan skill ultimate Beelzebub miliknya. Dari bimbingan Raphael, Rimuru mencoba membohongi Gi dan menjelaskan caranya dengan logis. Karena alasan Rimuru logis, Gi pun menerimanya dan tidak mempermasalahkan ini semua. Lalu Gi penasaran dan bertanya, apakah kau seorang reinkarnator? Di situ Rimuru jelasin jika dia mati dan berinkarnasi menjadi Slam. Sontak Gi berkata, really? Sambil memandang Rimuru. Gak lama Gi tertawa dan berkata, kau sungguh beruntung terlahir kembali sebagai makhluk ajaib. Aku dulu mengira kau adalah orang yang aneh, tapi kini aku percaya padamu, Rimuru. Sebelum pulang, Gi menyuruh Rimuru mengevolusi bawahannya menjadi True Demon Lord. Di sini Rimuru masih mempunyai 100.000 jiwa, tapi Rimuru mengelak dan berkata jika Rimuru saat ini tidak memiliki jiwa yang disimpan. Di situ Gi percaya aja sama Rimuru. Gi berkata jika dia udah mencoba merubah Mizari menjadi True Demon Lord, tapi itu tidak berpengaruh. Dan saat itu Gi mentransfer 10.000 jiwa. Lantas Rimuru tanya ke Raphael, dan di situ Rimuru menjelaskan jika penamaan seseorang juga mempengaruhi berapa jumlah untuk merubah seseorang menjadi True Demon Lord. Sontak Gi nanya ke Rimuru butuh berapa jiwa untuk mengubah Mizari dan Ren. Dari Raphael, Rimuru menjelaskan ke Gi jika Gi membutuhkan 500.000 jiwa untuk dua orang itu, yang berarti satu orang 250.000 jiwa. Mendengar hal itu, Gi gembira dan berkata, Hah? Apakah itu benar? Maka aku tidak perlu membunuh lagi, karena persediaanku sudah cukup. Di saat Rimuru dan Gi ngobrol tentang evolusi menggunakan Beelzebub, gak lama Veldora dan Ramiris datang untuk mengajak Rimuru bermain. Di situ Veldora menyapa Gi juga, namun suasana yang tadinya biasa aja kini sekarang jadi tegang saat Veldora bertemu dengan kakaknya, yaitu Velzard. Veldora tiba-tiba gugup lihat kedatangan kakaknya. Velzard berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku ingin berbicara denganmu, adik kecilku. Sambil menatap Rimuru meminta bantuan, Veldora mengatakan, tidak, jangan. Kakak juga sibuk, dan aku juga punya pekerjaan juga.
jadi aku tidak punya waktu. Veljat ingin meminjam ruangan sebelah yang kosong untuk berbicara dengan Veldora. Veldora memegang erat tangan Ramirez karena ketakutan dan meminta Ramirez untuk menemaninya. Veljat berkata, jika saat kecil dulu berulang kali Veljat membantai Veldora agar tidak menjadi anak yang nakal. Di situ Rimuru agak tersentuh dan mengatakan kepada Veljat, jika kekerasan bukan cara yang tepat untuk menasihati seorang adik. Veljat menghela nafas panjang dan mengatakan jika dia nggak akan membantai Veldora lagi. Kini Veldora tenang lagi, tapi masih memegang tangan Ramirez. Mereka pun masuk ke ruangan yang diinginkan Veljat. Awalnya Guy akan segera pulang, namun dia membatalkan kepulangannya dan ingin tinggal di Tempest. Gak lama Diablo datang dan berkata, Fu. Begitukah kamu akan tinggal di sini hari ini, Guy? ah, betul sekali, ucap Guy. Di sini Diablo sangat antusias ingin berbicara dengan Guy. Karena Diablo ingin memamerkan skill ultimate miliknya. Sambil memegang pundak Guy, Diablo mengantar Guy ke kamarnya. Sedangkan ekspresi Guy sangat pucat saat diantar Diablo. Kini hanya ada Rimuru, Mizari, dan Ren. Di situ Rimuru disuruh Guy untuk mengevolusi mereka berdua. Dan Rimuru udah dikasih Guy 500.000 jiwa. Evolusi dimulai. Pemberian jiwa mulai ditransfer ke Mizari dan Ren. Saat sudah selesai, Rimuru kaget. Kok ini masih sisa 300.000 jiwa? Dengan kata lain, Rimuru cuma mentransfer 200.000 jiwa. Padahal tadi Rafael bilang butuh 500.000 jiwa. Ternyata Rafael telah membohongi Guy. Di situ Rimuru sedikit cemas dengan bercandaan Rafael yang di luar batas kewajaran. Tapi Rafael menenangkan Rimuru jika Guy nggak akan tahu. Dan dengan begitu juga Rimuru mendapatkan jiwa gratis tanpa harus membunuh. Dan secara otomatis Rimuru bisa mengevolusi trio iblis ubur-ubur mematikan. Di sebuah ruangan, ternyata Veldora dan kakaknya bertarung, tapi Veldora dengan mudah dikalahkan. Setelah tujuannya tercapai, yaitu evolusi Mizari dan Ren, Guy dan kawan-kawan pulang. Gak lama, Myormil memberikan laporan ke Rimuru jika Elmesia sudah ada di Tempest. Elmesia, Rimuru, dan Myormil dikenal dengan trio konspirasi. Tanpa sepengetahuan orang-orang, mereka berbicara mengendalikan ekonomi. Mereka juga punya nama samaran, Rimuru dengan nama Liam, Elmesia dengan nama Al, Myormil dengan nama Jude. Mereka juga membuat sebuah organisasi yang dimana organisasi itu adalah mengumpulkan orang-orang miskin dari berbagai negara. Di saat orang miskin berkumpul, maka mereka akan diseleksi siapa saja yang akan mendapatkan beasiswa di negara trio konspirasi. Yang pada intinya organisasi itu tujuannya untuk mengendalikan ekonomi. Di sini Elmesia tanya tentang evolusi yang Rimuru lakukan kepada bawahnya. Dan menurut Elmesia, kekuatan Rimuru yang sekarang bisa menghancurkan dunia sekaligus. Entah dari mana Elmesia tahu tentang game antara Rudra dan Guy. Elmesia menyarankan Rimuru untuk tidak ikut dalam game ini. Tapi Rimuru berkata jika dia udah terlanjur ikut Guy. Rimuru berencana saat semua pion Rudra habis, maka Guy yang akan mengurus sisanya. Rimuru menenangkan Elmesia jika dia nggak akan mati dalam perang konyol ini. Dan Elmesia pun tersenyum. Game ini sudah sangat lama yang dikenal dengan game surgawi antara Raja Iblis melawan pahlawan. Menurut Felgrin, Guy udah nggak bahaya. Yang bahaya itu cuma Veljat. Sedangkan Rudra sendiri terkejut saat tahu pasukannya yang hampir 1 juta lenyap tanpa sisa. Namun Rudra nggak ambil pusing dan lebih memilih mengikhlaskannya. Rudra kini tahu jika di Tempest ada 4 iblis primordial. Rudra tahu jika Ramirez telah melemah melalui mata Jiu dan Bonnie. Tapi untuk sekarang, Rudra udah nggak bisa melihat lagi melalui mata Jiu dan Bonnie. Meskipun monster labirin kuat, Rudra tetap tenang karena menurutnya nggak ada yang sekuat Veldora. Di sini Rudra mengira jika Rimuru menjinakkan Veldora dengan pelet-pelet cinta. Namun Felgrin mengelak dan berkata jika Veldora nggak mungkin bisa dijinakkan oleh orang lain. Untuk memastikannya, mereka memutuskan untuk bergerak. Malam hari, pada suatu gang yang sempit di Kekaisaran Timur, Miranda mengendap-endap untuk bertemu Damrada dan membicarakan tentang pertemuan Rimuru dan Yuki. Namun gak lama, bukan Damrada yang muncul, tapi Kondo Tatsuya. Kondo bertanya, kau seorang perwira staf kepala pasukan Calgurio. Miranda, mengapa kau kembali ke ibu kota Kekaisaran selama operasi tempur? Miranda tersenyum sambil mengatakan, Kau membuatku takut, Letnan Kondo. Sebenarnya aku kembali ke ibu kota Kekaisaran atas perintah rahasia Pak Calgurio. Di sini Miranda curiga jika Damrada berkhianat lagi, tapi Miranda tetap mempercayai omongan Yuki. Untuk tetap mempercayai Damrada, Miranda mulai menggunakan kekuatannya. Dia dengan genit mendekati Kondo dan bersandar ke pelukannya. Di situ nafas Kondo mulai lemas dan Miranda berkata, Nah, ayo pergi ke kamar, ke tempat yang lebih sunyi lagi. Namun Kondo melepaskan tembakannya tepat pada pelipis Miranda. Dan Miranda pun mati. Berkat skill Reader membuat Kondo bisa tahu semua yang ada di otak lawan dengan syarat
Mereka bersentuhan. Kini Kondo sudah tahu semuanya. Nggak lama Dhamrata datang. Dhamrata berkata jika Kondo terlalu gegabah, seharusnya bisa dimanfaatin dulu kan, lumayan buat kaisar, daripada kaisar senam jari. Kondo berkata, aku telah melihat neraka dan yang mulia Rudra yang menyelamatkanku darinya. Jika kau menjadi musuh, aku tidak akan memaafkanmu. Dhamrata hanya bisa menjawab, aku adalah budak setia yang mulia dan tidak akan pernah bisa mengkhianatinya. Setelah itu Kondo pergi, sedangkan jasad Miranda pun dibuang oleh pasukan intel. Shin memperlihatkan Yuki sedang berpidato di depan pasukan kudeta. Yuki berkata jika besok dia akan bertemu Rimuru. Di sana pasukan kudeta meremehkan Rimuru dan menganggap jika Rimuru cuma demon lord yang sangat licik. Sontak Yuki mengatakan tentara kekaisaran telah kewalahan. Dikatakan bahwa Rimuru telah membunuh semuanya, yaitu 940.000 jiwa pasukan kekaisaran. Semua orang yang ada di sana berkata, nah nih. Saat ini Yuki masih nggak tahu jika Miranda udah mati. Banyak dari pasukan Yuki adalah orang dari dunia lain. Saat mereka sibuk diskusi, nggak lama datang Dhamrata. Di situ Dhamrata mengatakan jika Miranda telah mati dan dia dibunuh Kondo. Banyak dari mereka menghina dan mengatakan jika Dhamrata adalah seorang pengkhianat. Namun dengan tersenyum, Dhamrata cuma bisa berkata, pengkhianatan katamu. Kesetiaanku hanya untuk yang mulia Kaisar Rudra dari awal hingga akhir.